Nah, di sini Mas Bas. Agak ke depan, agak ke depan. Agak ke depan. Dia sih katanya di sini. Ah, udah sini aja Mas Bas. Ini akhirnya janjian jam segini. Iya, ini dia nih. Hah? Ya, ini. Oh ini? Iya kan ini. Yuk. Yuk. Mbak Sumi. Mbak Sumi. Iya benar. Oh iya, ya udah yuk. Yuk. Mbak Sumi. Hujan loh. Mbak Sumi, bentar. Mbak Sumi ngapain ngajakin kita ketemuan di ini kuburan kan? Bener Mas, Mbak. Saya tuh pengen nunjukin. Ini suami saya udah 3 bulan kena PHK. Ya dari 3 bulan kena PHK itu dia berkelakuannya aneh-aneh banget. Aneh. Iya. Maksudnya aneh? Ya setiap malam dia nggak pernah pulang. Sekalinya pulang tuh dia bawa-bawa kayak barang-barang yang aneh gitu. Ya bawa-bawa keris, batu, akar-akaran yang nggak ngerti masalahnya juga. Maksudnya berbau mistis begitu? Iya. Astagfirullahaladzim. Aneh banget sih. Coba deh kita ke situ. Coba ke sini. Dia sih pamitnya sama saya katanya mau ke rumah temen. Tapi sampai di sini saya juga nggak tahu Mas. Ya Allah. Ngapain ke kuburan malam-malam terus kayak itu semedi? Saya bener takut loh Mas. Bener-bener takut saya. Katanya menurut tetangga sering banget datang ke sini Mas. Hah? Ya Allah. Sering kayak gini? Ini nggak apa-apa nih. Kita coba samperin aja gimana? Enggak Mas. Kok jangan? Kan nanti kena marah Mas, Mbak. Jangan Mbak. Ya terus masa dibilang kayak gitu Mbak? Ini ngapain Tapi ini kan musrik banget. Oh, udah nggak bener ini kayak begini. Karena saya minta bantuannya Mas. Bentar. Mama minta tolong sama kita tuh buat ngebantu apa nih maksudnya? Ya maksudnya untuk nyelidikin suami saya itu. Ya gimana ini sekarang, apa dia menginginkan perdukunan apa saya juga kurang tahu. Dia tuh ada perubahan apa enggak? Maksudnya kan harusnya kalau misalnya kayak gini dia kan harus keluar malam apa? Dia sekarang jadi temperamental kayak gitu Mas, sama saya setiap saya tanya dia mau kemana selalu jawabannya kita jadi ribut. Pantesan Mbak nggak tahu kalau dia suka kayak gini. Enggak, tapi menurut warga-warga yang di rumah saya sih sering. Ini mending kita samperin aja Mbak. Jangan Mas, Mbak, jangan Mbak. Nanti yang ada saya malah ribut. Kita pulang aja sekarang. Pulang. Loh, kok pulang? Ya daripada kita kalau ke sana nanti saya yang jadi korbannya, masa dipukulin. Yaudah, ya gitu besok aja, nggak apa-apa kan? Kita mulai investigasinya besok aja. Tapi besok kalau ke rumah ada suami saya jangan ngomong apa-apa ya. Tentang ini maksudnya? Iya. Ya udah kalau gitu kita balik aja dulu. Ya udah yuk. Semuanya. Ini cepetan ketahuan. Kita lanjut besok. Sini aja Mas Bas. Itu ada apa tuh? Itu ribut. Kok berantem lagi Mas? Kamu nggak usah ikut. Assalamualaikum. Misi Pak, ini ada masalah apa sih Pak? Bapak jangan kayak begitu dong Pak sama istri. Istri saya, ini Mbak, sini. urusan saya. Bukan begitu. Kamu kalau ikut campur. Pak, Bapak kalau punya masalah itu diomongin baik-baik, bukannya malah teriak-teriak kayak begini. Ini urusan apa ini? Pak, Bapak tenang Disuruh sama dulu. istri saya kamu. Pak, Bapak tenang dulu. Kita ngobrol aja dulu Pak. Kita duduk, kita ngobrol baik-baik Pak. Gak bisa. Kok nggak bisa gimana sih Pak? Kalau Kamu bisa ikut campur urusan saya ya. Hati-hati ya kalau kamu ikut campur urusan saya ya. Jangan sampai terjadi sesuatu sama diri kamu, saya nggak mau tahu ya. Bapak kenapa malah ngancam saya sih? Kamu ngerti nggak omongan saya? Hah? Saya ngerti Berapa Pak. kali ini bukan urusan kamu, ini urusan saya, urusan keluarga saya.
Ya? Justru karena bapak punya masalah dengan istri bapak itu dia datang diobrolin baik-baik, bukannya malah ditarik-tarik istri bapak begitu kita tadi lihat dari depan. Nggak perlu itu. Bagi saya nggak perlu itu. Nggak perlu, Gimana sih, Pak? Ini urusan keluarga saya, bukan urusan kalian. Ya tapi nggak harus dibentak-bentak kayak gini dong, Pak. Jangan nggak ngerti. Ya Dan kan? kamu juga nggak tahu permasalahannya kan? Makanya itu karena istri bapak nggak tahu, kita obrolin baik-baik. Bapak kasih penjelasan ke istri bapak biar istri bapak itu juga tahu. Ini mah. Oke deh Pak, begini kita jelasin baik-baik kedatangan kita. Tidak perlu. Ini bukan urusan kalian. Ini urusan saya dan istri saya. Saya udah bilang sama kamu kan, ini urusan saya dan istri saya. Kalau ikut campur terus, ingat ya, kamu tidak akan bisa selamat di sini. Bapak ngancam saya. Saya udah bilang sama kamu, ya kan? Saya tidak pernah mau diikut campurkan dengan urusan kamu. Ini urusan saya dan istri saya. Udah, diemin aja. Ntar, ini sebenarnya ada apa sih, Mbak? Tapi ini Udah biarin aja udah. Udah. coba ceritain deh sama kita. Ini kok bisa sampai berantem? Pengen pergi, Mbak. Saya nggak ada. Ceritanya selalu begitu malam selalu marah, Mbak, sama saya, Mbak. Dia malah mukul saya, Mbak. Mbak dipukul. Ini semua gara-gara pasti itu gara-gara dia. Saya juga dengar dia belajar ilmu dukun, Mbak. Tidak ada buktinya kok. Berupa batu, Mas, yang bisa di dalam rumah. Dan Mas ambil dulu. Batu apaan sih? Batu apaan sih? Mbak, taruh sini aja deh, Mbak. Batu apaan sih? Saya juga nggak tahu. Tapi kok ada bunga-bunga gini sih? Makanya yang saya bingungin, Mbak. Kenapa harus ditutup kain juga sih? Ini bukan batu biasa ya? Tapi ini juga kadang-kadang dikasih parfum, Mas. Parfum? Ya, seperti minyak misik gitu, Mas. Maksudnya minyak-minyak? Iya. Ya Allah. Dan saya tanya selalu dia marah sama saya, Mas. Nggak ngasih tahu ini batu apaan? Ini batu biasa, Mbak. Saya takut, Mas. Saya takut saya tadi marahin lagi. Biar Mbak nggak musrik, ini mending kita yang bawa aja ya, nanti kita buang aja. Mbak kalau misalkan suami Mbak main kasar sama Mbak ngomong aja sama kita biar bisa kita bantuin, Mbak. Soalnya takutnya KDRT kan? Nggak mau, nggak, Mas. Mbak, tapi itu jatuhnya musrik, Mbak, kalau Mbak. Musrik loh, Mbak. Mbak, Itu gimana musrik apa itu? Mbak, Mas. Mbak, tolongin saya, Mbak. Temuin saya ke Pak Warik, Mbak. Warik. Pak Warik itu siapa? Pak Warik itu salah satu sahabat suami saya. sahabat suami ibu. Iya. Terus ngapain kita ke sana? Kita cari info, Mbak, ke sana, Mbak. Mas, mohon. Cari info? Mbak tenangin diri dulu deh. Rumahnya Pak Warik ini di mana? Mbak tahu nggak? Saya tahu, Mas, di daerah Citayam, Mas. Saya pernah setahun yang lalu ke sana waktu di saat anaknya Pak Warik nikahan. Oh iya. Ya udah, mending ini kan udah azan juga. Sebelum kita berangkat ke sana, mending kita sholat dulu aja ya, nggak apa-apa ya Mbak ya? Sekalian kita sholat aja di jalan kali ya. Biar Mbak juga tenang. Ya Mbak siap-siap aja dulu. Iya, siap-siap dulu ya Mbak.
Rumahnya yang mana? Oh, masuk gang sini. Tapi bener gangnya di daerah sini, masuk sini. Bu, maaf mau nanya, rumahnya Pak Warik mana ya, Bu ya? Ada apa ya? Mau berobat? Berobat? Iya, dia kan dukun. Dukun sih. Mungkin ini pengobatan alternatif mungkin, Bu. Dukun? Ya udah kalau gitu makasih banyak ya, Bu ya. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Permisi, assalamualaikum. Bu, bener ini rumahnya Pak Warik? Boleh ngobrol sama Pak Wariknya, Bu? Maaf ya Mas, Bapak kalau lagi sibuk nggak bisa diganggu. Lagi sibuk. Sibuk. Tapi Habis udah sibuk. bapaknya. Maaf ya Mbak, Bapak kalau lagi nggak ada pasien, Bapak sibuk sama yang lain. Lagi ritual bikin ramuan gitu. Tolongin saya, Bu. Saya pengen ketemu Pak Warik sebentar aja, Bu. Maaf Mbak, awalnya nggak ada. Masa sih sebentar aja nggak bisa sih, Bu? Mbak, tolong dong jangan maksa gini. Kan saya udah bilang nggak ada. Ah, dasar, Mbak. Dukun gadungan. Enak aja suami saya dibilang dukun gadungan. Mbak tenang dulu, Mbak. Kita kesini cuma pengen ketemu Pak Warik. Udah banyak kok yang ngomong. Mbak, kita kesini bertamu. Tenang dulu. Kamu kenapa sih? Lagi ada masalah ya? Suaminya ngabur. Pantesan kamu julid kayak gitu. Loh, kenapa bawa-bawa suami saya? Mbak tenang dulu dong, Mbak. Ya Allah, Mbak. Aku istri dukun, kamu basketball. Enak aja. Kamu sembarangan. Sana, pergi. Maaf, Pergi rumah saya. Maaf. Bikin ramai aja di rumah saya. Sana. Iya, maaf. Apa? Kenapa sih harus emosi dulu, Mbak? Tapi saya kesel, Mbak. Ibu-ibu itu sudah bohong. Emosi, Bu. Siap, Bu ya. Saya tahu Pak Warik ada, Mbak. Ya, tapi kalau misalnya caranya kayak gitu dari awal emang kita salah, Mbak. Ya baik-baik aja, walaupun Mbak emang emosi atau Mbak ada dendam atau gimana, jangan kayak gitu ya, Mbak. Ya Allah, Mbak. Kalau kayak begini kan kita nggak dapat apa-apa. Kita udah jauh-jauh ke Citayam gini, terus Mbaknya cuma emosi sesaat gitu. Sekarang kita nggak dapet informasi apa-apa. Bener kata Fatia. Coba kalau tadi Mbak ngomong baik-baik. Ya udah, saya salah, Mas. Saya minta maaf. Gini deh, Mbak, kita kasih tahu ya, kalau mau kita bantu, kita tuh mohon sama Mbak tuh sabar. Apa-apa tuh pakai ya cara baik-baik lah, jangan pakai emosi, Mbak. Dia juga nggak nyaman kan, makanya kita datang, kita coba ngobrol baik-baik, kita bujuk baik-baik, biar dia bisa mau ngobrol sama kita. Tapi Mbaknya malah keburu emosi. Ya udah, saya minta maaf, Mbak. Mas. Ya nggak apa-apa sih, sekarang kita harus cari cara lagi nih gimana biar bisa dapat info tentang Pak Warik. Kalau misalnya nggak dari Pak Warik, kita bisa dapat info dari mana lagi dong, Mbak? Oh iya, saya ingat, Mbak, Mas. Bapak punya guru yang namanya Pak Sardi. Guru apaan? Kayak guru spiritual gitu deh, Mbak, Mas. Sama dukun juga, kayak tadi. Sepertinya seperti gitu deh. Rumahnya di mana? Kalau nggak salah, di Sawangan, Depok deh. Di Depok, Iya, Sawangan. Jadi Mbak tahu nih rumahnya? tapi saya rada-rada lupa juga sih, Mbak. Agak lupa. Tapi gang-gang jalannya tahu. Tahu saya. Tahu. Ya udah kita kesana aja. Ya udah kita coba kesana aja. Yuk, kita kesana aja. Enggak enak aja gitu. Ya kalau nyari informasi dari Pak Warik udah nggak mungkin. Rumahnya mana, Nek? Oh, yang ini. Yang gerbang ini buka ini. Kok rumahnya Serem sih. Kok rumahnya kayak rumah lama? Kita coba tanya dulu. Mas, di sini aja bentar ya, Mas. Oke, Oke, hati-hati ya. Misi, Bu. Assalamualaikum. Ada apa ya rame-rame kayak gini? Bu, boleh nanya sebentar, Bu? Cuman pengen nanya sebentar, Bu. Ini bener rumahnya Pak Sardi? Iya. Pak Sardinya ada di rumah nggak ya, Bu ya? Maaf ya, Pak Sardinya sudah meninggal setahun yang lalu.
Pak Dirga pernah datang ke sini nggak? Oh ya, itu dulu semasa Pak Sardi masih hidup. Memang Pak Dirja sering kesini. Nah, jadi kita sebenarnya kesini cuma nyari Pak Dirja aja. Kita dapat informasi katanya Pak Dirja sering kesini, makanya kita datang ke sini. Tapi nggak taunya suami ibu malah udah nggak ada. Maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Itu memang dulu. Semasa suami saya masih hidup, memang Pak Dirja pernah kesini. Setelah suami saya meninggal, Pak Dirja nggak pernah lagi datang ke sini. Tapi Pak Sardi bukan dukun kan, Bu? Sembarangan ya kalau ngomong.